Selamat malam pemirsa, apa yang Anda saksikan memang merupakan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Beberapa testimoni dari buruh yang memang terpaksa harus diberhentikan dari pekerjaannya, mengeluh memang harus kesulitan, mereka harus atau membayar uang sekolah anak, bahkan juga kemudian menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Bahkan memang tak jarang buruh-buruh tersebut tidak mendapatkan pesangon yang selayaknya. Benar sekali, gelombang PHK massal terus berlanjut pasca pandemi pemirsa. Ribuan buruh ini sudah diberhentikan, bahkan juga dirumahkan, di PHK, dan bahkan disinyalir perusahaan-perusahaan saat ini sudah bersiap untuk melakukan PHK kembali. Itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Dan mungkinkah PHK massal ini akan terus berlanjut pemirsa? Itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum bersama saya Cica Anissa. Sudah ada 3 narasumber saya yang hadir di studio. Dan di sebelah kiri saya ini ada Ibu Mirah Sumirat yang merupakan Presiden Aspek Indonesia. Bu Mirah, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Pak Danang, boleh mic-nya? Selamat malam, Assalamualaikum Pak Danang. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya di sini Pak Ristiadi yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Pak Ristiadi, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Indonesia Business Forum, saya masih menunggu di sini Pak Sarman Simanjorang yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin. Tapi sebelumnya saya ingin tanya kepada narasumber saya, Pak Ristiadi. Pak, kalau tadi kita sudah menyaksikan ya, ini ada beberapa testimoni. Benarkah bahwa realita yang terjadi saat ini seperti itu? Banyak perusahaan sudah melakukan PHK. Seberapa banyak sih Pak? Datanya ini bagaimana? Ya, realita untuk khususnya sektor tekstil, produk tekstil atau sering kita sebut dengan padat karya, ini kurang menjadi perhatian publik, juga termasuk pemberitaan di media, juga termasuk oleh pemerintah. Kira-kira ini Mbak ya, kalau ada 100 orang karyawan Pertamina di PHK, kira-kira berapa lama untuk butuh waktu untuk sampai untuk didiskusikan di IBF ini. Tapi kalau sektor tekstil, kita itu dari tahun 2010 sebetulnya sudah menyampaikan bahwa dalam jangka waktu 10-20 tahun yang akan datang, ini kalau kemudian pasar domestik dalam negeri, pasar TPT ini tidak diamankan oleh negara, oleh pemerintah, ini akan jadi bom waktu. Dan hari ini sudah terasa terus menerus. Saya bicara dari 2020 awal COVID. Itu kita mendata paling banyak malah justru di Jawa Tengah. Banyak ekonom berkesimpulan bahwa salah satu penyebab pabrik itu tutup, mereka berpendapat bahwa karena ada upahnya tinggi. Enggak benar juga. Karena di Jawa Tengah itu upahnya itu rata-rata 2 jutaan. 3 juta itu hanya di sekitar kota Semarang. Tapi ada satu emiten tekstil yang besar, saya tidak sebut namanya. Karena manajemennya berpesan, tolong deh jangan disebut, ini kan menyangkut soal trust perbankan, trust pasar, kemudian trust saham juga. Itu terus melakukan PHK puluhan ribu. Dan sampai hari ini masih ada puluhan ribu yang dirumahkan loh Mbak. Yang di Jawa Tengah. Dan pabrik-pabrik di sekitarnya juga di Jawa Tengah ada yang sudah di PHK, kemudian juga ada yang masih dirumahkan yang nggak jelas. Di Jawa Tengah jumlahnya puluhan ribu. Ini bukan hanya bicara omong kosong, tapi kami punya data. Daerah Banten itu ada di daerah Serang. Kalau ini saya akan sebut PT Mulia Cemerlang Abadi. Itu dulu karyawannya 2000-an. Awal tahun 2020 habis Mbak, sekarang tinggal 200-an. Sampai 200? Sampai 200, di PHK itu 1800-an. Ini nggak pernah terekspos, kita sudah coba kita sampaikan, tapi seolah-olah nggak ada yang peduli atas situasi industri TPT ini. Nah, saya melihat bahwa seolah-olah memang tidak hanya pemerintah, memang publik juga seperti tidak memprioritaskan industri TPT ini. Padahal nih Mbak ya, ini saya mengingatkan saja, kebutuhan dasar kita itu kan sandang, papan, sama pangan. Ya toh? Ternyata industri sandang ini tidak menjadi prioritas. Pangan, kita mungkin bisa makan enak di restoran dan segala macam. Kita papan punya rumah yang bagus. Tapi kalau tidak ada ketersediaan sandang, kita bisa bayangkan orang nggak punya kehormatan itu. Tapi hari ini pemerintah kelihatannya belum secara serius memprioritaskan industri tekstil, produk tekstil ini. Sehingga kemudian sekarang lah dampaknya. Ini mumpung belum terlambat.
kami berkali-kali menyampaikan bahwa dari hasil survei kami ke pasar-pasar domestik kita di Tanah Abang, Pasar Senen, kemudian Pasar Tegagluk yang di Cirebon, itu mayoritas diisi oleh produk-produk dari luar negeri. Ini bukan omong kosong. Kalau nanti dari TV survei dari ke sana. Satu los toko itu bahkan hampir 100% diisi oleh barang-barang dari luar itu. Kami tanya kepada pemilik toko itu, kenapa bisa diisi barang-barang dari luar? Mereka alasannya ini yang lebih laku dibeli oleh entah itu oleh para konveksi atau kemudian oleh para user lainnya. Nah, jangan-jangan ini jangan-jangan pakaian yang kita pakai ini loh Mbak. Jangan-jangan ini bukan produk dari kita. Saya juga masih saksi nih pakaian yang saya pakai. Mungkin enggak, ini batik ini dari Pekalongan asli. Tapi saya tidak yakin batik yang dibikin itu apakah kainnya betul-betul juga dari dalam negeri. Atau misalkan enggak, itu kainnya dari dalam negeri, apakah benangnya juga dari dalam negeri. Nah, itu dia. Ini menjadi PR serius dan pemerintah seharusnya harus segera cepat turun tangan. Kami berkali menyampaikan stop deh itu illegal impor dan evaluasi perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen TPT Pak. Dan Pak Dadang dari teman-teman asosiasi pengusaha juga harus terus endorse itu. Sebab kalau kemudian kita melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen tekstil yang harganya lebih murah, hancur kita sudah. Ya, sebenarnya pemirsa di Indonesia Business Forum malam hari ini kami berupaya untuk mengundang pemerintah, tapi memang belum berkesempatan. Tapi mungkin ini saya tanyakan kepada Pak Danang. Pak Danang, tadi di sini Pak Risdiadi mengatakan, kalaulah pengusaha mengatakan melakukan PHK karena UMP-nya tinggi, enggak juga. Bahwa ternyata ada beberapa daerah di Jawa Tengah UMP-nya masih kecil, tapi PHK juga. Sampai ada ini pabrik yang cuma punya 200 karyawan, 1.800 di PHK. Apa sih yang terjadi Pak? Iya, makasih. Memang cermat sekali Mas Riz tadi ya terkait dengan bagaimana gelombang potensi ancaman PHK ini terjadi ya. Ini kan mengikuti tahun 2022 tuh, waktu itu kan 60 ribuan sekian tuh gelombang PHK terjadi di industri TPT. Dan 2023 juga terdapat satu pabrik tekstil garment yang kemarin juga kolaps ya, jatuh, tidak usah sebut namanya lah. Nah ini akan menjadi pemicu ke depan, bisa terjadi 8 sampai 9 lagi tambahan dari yang Mas Riz tadi sampaikan tadi akan juga merasionalisasi jumlah karyawannya, bukan menutup pabriknya, merasionalisasi. Mengapa para dunia usaha merasionalisasi jumlah pegawainya? Karena itu tadi, pertama memang order ekspor kita menurun drastis dan outlet kita yang domestik itu memang tidak tumbuh. Nah masalahnya mengapa tidak tumbuh di outlet domestik kita? Karena dipenuhi barang-barang impor. Importasi ke Indonesia itu muncul dari pertama dari China, dari Uni Eropa, dari banyaklah, ada 4 negara besar yang mengekspor produk-produk tekstil dan garment ke Indonesia. Dan masalahnya mengapa importasi itu begitu deras masuk ke Indonesia? Karena pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap berapa banyak produk-produk tekstil dan produk tekstil boleh masuk ke Indonesia. Karena itu tadi yang Mas Riz tadi sampaikan, satu, memang pengawasan kita lemah. Kedua, kita memang terikat dengan perjanjian FTA, PTA ya, Free Trade Agreement, Preferential Trade Agreement dengan berbagai negara di Asia, bahkan open dengan zero bea masuk. Nah kita tidak memiliki keberanian untuk mengevaluasi FTA, PTA itu. Kenapa tidak berani? Kita bisa diancam oleh pengadilan WTO, kita bisa macam-macam lah sanksi internasional trade lah. Tetapi intinya sekarang kita harus berpikir bahwa kalau kita mempertahankan FTA, PTA itu, maka korbannya bukan dunia usaha sebenarnya. Karena dunia usaha akan kembali melimpahkan hal itu untuk memotong, memangkas jumlah pegawainya. Lihat. Selama 3 tahun terakhir, utilisasi mesin-mesin industri di manufaktur tekstil dan garment kita udah turun. Kita ini operasional hanya sekitar 60-70% loh. Artinya ada 30-40% dari sektor hulu sampai sektor hilir di industri TPT itu mesinnya nganggur. Nah kalau mesinnya nganggur maka tenaga kerja tidak dipakai gitu, tidak terpakai. Padahal di Indonesia upah bulanan itu rata-rata di 300-an US dollar. Kita masih lebih tinggi daripada Bangladesh, daripada Vietnam. Masih lebih tinggi. Artinya komponen upah itu tidak satu-satunya yang memicu terjadinya gelombang PHK atau perubahan karyawan. Atau pengurangan jam kerja. Tetapi ada faktor lain, faktor internal di dalam negeri kita. Mengapa ini bisa terjadi?
kami melihat ini ada kesalahan-kesalahan serius dalam proses reformasi regulasi di industri padat karya. Kita tidak boleh bicara hanya tekstil sebenarnya. Karena industri di sebelah kita nih, industri TPT ya, produk alas kaki, sepatu dan segala macam itu juga mengalami situasi yang sama. Nah, kita harus melihat dua komponen industri padat karya ini yang saat ini juga memberikan kontribusi besar pada PDB kita. Hampir 5,3% dari PDB non-migas itu disumbang oleh sektor garmen dan padat karya. Nah, kita harus perhatikan itu. Ya, Pak Dadang ditahan dulu, nanti akan saya tanya kepada Ibu Mirah, bahkan Pak Sarman Simanjorang juga sudah hadir di studio. Sesaat lagi saya akan bahas betul, bahkan ada analogi bahwa sebenarnya pengusaha tidak ingin mem-PHK karyawannya. Bahkan dikatakan bahwa jangan-jangan ini adalah masalah internal, regulasi dalam hal padat karya seperti apa. Tapi ada juga ada anggapan, apa jangan-jangan PHK yang dilakukan perusahaan ini akal-akalan karena tutup pabrik yang ini, bangun lagi nanti pabrik baru supaya karyawannya nanti kontrak. Sesaat lagi Indonesia Business Forum. Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Ini yang kemudian saya tanyakan tadi, Bu Mirah, apakah benar ada beberapa kecurigaan dari kalangan buruh yang di PHK? Tutup pabrik di satu tempat, tapi ternyata dengan produk sama dibuka di tempat lain. Ibaratnya akal-akalan pengusaha, bagaimana Bu? Iya. Yang pertama nih kami dari pekerja buruh, dari rakyat, dan saya kira dari para pengusaha juga sama ya, bahwa negara tidak hadir. Kenapa saya katakan negara tidak hadir? Contoh kecil, hari ini kan kita hanya pengusaha dan pekerja nih. Seharusnya ada dong pemerintah. Ternyata saya lihat pemerintah malah masih cawe-cawe terkait dengan perpolitikan capres. Artinya ini yang bikin rakyat kesal ya. Seharusnya di antara waktu yang tersisa pemerintah harusnya memikirkan rakyatnya, bukan untuk memikirkan capres gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan modus-modus, ini bukan rahasia umum lagi Mbak Caca dan juga pemirsa seluruh TV One. Mereka tutup di Jakarta, buka di Garut. PT-nya beda, tapi produknya sama. Saya nggak mau nyebutin nama PT-nya nih. Deket tuh di KBN Cakung, sama persis. Dia tutup PHK, ternyata buka di Garut dan pekerjanya menjadi outsourcing, kontrak lepas. Tapi produknya ekspor tetap, brand yang sama. Lalu tutup di Tangerang, mereka ternyata bukanya di Jawa Tengah gitu. Ternyata tadi memang bukan satu-satunya faktor upah gitu ya. Tetapi memang upah paling besar sih. Sekarang ditambah lagi keberadaan Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pengusaha boleh tuh motong upah buruh yang berbasis sektor ekspor itu menjadi 25%. Ini luar biasa, pengusaha-pengusaha itu menjadikan ajang kesempatan untuk kemudian tadi memotong dan juga malah makin mem-PHK. Mbak Caca, bukan hanya sektor tekstil, garmen, alas kaki yang menjadi PHK massal, hampir semua sektor. Terakhir 2020 kita bicaranya adalah sektor retail. Itu hampir menembus salah satu sektor retail itu 15 ribuan per PHK. Lalu yang kedua saat ini menyasar ke sektor-sektor yang lain logistik sekarang ini. Ini udah terang-terangan, hari ini saya dapat informasi pagi tadi dari kawan-kawan, mereka melakukan perjanjian kerja bersama, mereka disampaikan oleh manajemennya, kami akan melakukan PHK massal dan kami akan ganti kalian dengan outsourcing. Gitu, ini undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini makin luar biasa juga nih, berdampak luas terhadap apa yang terjadi pada pekerja kita. Yang ketiga, janji bukanya lapangan kerja 10 juta itu sampai sekarang kan nggak pernah terwujud juga. Malah sekarang ini dijawab oleh kenyataan bahwa kami para pekerja buruh di PHK massal dan PHK massal yang mending kalau dikasih pesangon tuh, nggak dikasih pesangon. Dan lucunya depan mata tadi diganti dengan perusahaan yang berbeda namanya, satu dia merekrut kembali dengan status outsourcing dan juga kontrak. Baik, mungkin Pak Sarman Simanjorang sudah hadir bersama kita di sini. Kita ingin juga mendengar dari suara pengusaha seperti apa. Ada modus-modus yang dicurigai, itu benar nggak sih Pak? Tutup di sini supaya buka tempat lain, upah yang lebih murah, karyawannya outsource, bagaimana? Ya, dalam kondisi saat ini memang saling curiga itu harus kita jauhkan. Ya kan? Mungkin kalau kita tidak pada posisi kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi kita yang dalam pemulihan ini tidak seperti ini,
Ya bolehlah kecurigaan itu ada kan gitu ya. Tapi memang Kalau begini. curiga kan fitnah ya itu ya. Ya. Nggak boleh. Tapi saya bicara nyata ini, Ya. nyata. Jadi data. saya melihat gini, nanti akan saya jawab juga. Ya. Siap. Pertama bahwa memang Ketua Umum Kadin Indonesia juga sudah pernah menyampaikan bahwa memang kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dalam hal ini. Ya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia 2022 yang tadi 3,4 sekarang 2,9. Jadi trennya itu bukan semakin positif tapi semakin negatif. Itu pertama. Yang kedua bahwa ini kan rentetannya semua adalah pertama bahwa sampai saat ini kan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia itu orang masih dalam proses pemulihan akibat 2,5 tahun kita COVID. Ketika kita dalam proses pemulihan ini terjadi perang. Ya, perang Ukraina dengan Rusia. Yang berdampak apa? Berdampak krisis pangan dan krisis energi di Eropa. Dan itu berdampak sampai ke Amerika. Ya kan? Dan sampai saat ini kita lihat ekonomi Amerika juga masih belum pasti. Kemudian juga Jerman sudah krisis. Perdana Menteri Inggris sudah menyatakan tahun depan Inggris akan krisis ekonomi. Jadi artinya memang inilah dampak-dampak yang harus kita rasakan. Kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita masih 5,3. Akan tetapi memang ada sektor-sektor tertentu yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor daripada padat karya kita. Industri tekstil, garment, alas kaki, kulit dan lain-lain. Dan itu memang trennya sudah kita ramalkan sudah terjadi mulai akhir tahun yang lalu. Sudah ada terjadi PHK dan pengurangan daripada karyawan dalam hal ini. Makanya pada saat itu kita juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini harus diwaspadai supaya jangan terjadi PHK massal dalam hal ini. Maka pemerintah sampai mengeluarkan Permen nomor 5 tahun 2023. Bagaimana supaya industri padat karya kita ini ya untuk menjamin bahwa mereka tidak melakukan PHK massal, tapi diberikan solusi. Ya, katakanlah dari jam kerja, kemudian juga menyangkut gaji tadi itu. Nah, itu diharapkan seperti itu supaya tidak terjadi PHK massal. Karena apa? Sampai saat ini bahwa industri padat karya kita ini 100% masih tergantung dari buyer. Itu masalahnya. Kalau penurunan buyer itu terjadi, ya sudah mau tidak mau berdampak operasional, berdampak kepada tenaga kerja dalam hal ini. Nah, luar negeri dalam hal ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Sumira tadi, ya mungkin sementara bisa kita hilangkan dulu sangkaan itu ya kok dihilangkan, dalam hal gimana ini sih data loh? karena gini saya nih walaupun misalnya ya katakanlah dia tutup di sana pindah ke daerah lain belum tentu investornya sama belum tentu investornya sama gitu bayarnya loh bayarnya belum tentu sama. gitu loh jadi artinya ginilah mari kita sama-sama memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana supaya pemerintah hadir seperti yang bilang tadi. Ya, ini nggak ada hadir, sekarang nih, gimana nih pemerintah ya, nih? menyelamatkan maksudnya tripartit dong ya. Industri padat karya kita ini, karena apa? Dari sisi tenaga kerja mereka merekrut paling banyak, kemudian juga memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,3% dalam hal ini. Jadi kita tunggu peran pemerintah apa di sini dalam hal ini gitu loh. Oke, boleh Pak Ristiadi. Ini teman-temannya Pak Sarman, teman-teman Pak Dana. Kita amati nih, berlomba-lomba untuk ekspansi pasar luar negeri. Mereka lupa dengan pasar domestik kita. Pasar domestik kita besar Pak Sarman. Kan tahu 280 juta manusia ini, penduduk Indonesia ini. Nah akhirnya kemudian karena teman-teman pengusaha ini coba ekspansi ke pasar luar ketika lesu, domestik ditinggalkan, barang-barang dari luar seolah dibiarkan. Ini jadi problem. Padahal kalau kemudian pasar domestik ini diamankan, dijaga bersama dengan pemerintah tentunya, kelihatannya PHK massal bisa diminimalisir. Nah ini juga untuk teman-teman Pak Sarman juga. Ini yang melakukan itu kan sebenarnya juga teman-teman pengusaha. Baik. Teorinya gini, sebentar Pak, teorinya begini. Ada impor, pasti ada di sini yang pesan. Siapa yang pesan? Pengusaha juga. Kan tidak mungkin kemudian dari kan enggak, ini nanti bisa di cross check. Pengusaha kebijakan. Gitu. Nah, pengusaha kemudian ini datang. Nah, saya pernah berkomunikasi kenapa kemudian pengusaha melakukan itu. Simpel mereka Mbak. Kami tidak kuat untuk jadi produsen Pak Aris. Kemudian dia tetap ingin jadi pengusaha, dia tetap punya PO dari buyer, PO-nya dipenuhi, tapi barang dia datangkan dari China.
pekerjanya dia PHK. Tapi tidak membuat barang ya? Tidak membuat barang, yang ditinggal hanya bagian packing sama finishing. Oke, boleh dijawab dong Pak Sarman, apakah sampai harus seperti itu untuk pengusaha survive? Tapi kan tidak boleh sebenarnya, bagaimana? Iya, jadi gini, kalau kita bicara seperti dikatakan oleh Pak Rustandi tadi, kita harus melihat dari masalah yang paling bawah saja. Ya. Pertama ya, bahan baku kita. Oke. Apakah harganya sudah kompetitif? Kan gitu. Ya, saya menyadari ya di mall kita itu banyak sebenarnya baju-baju itu buatan dari sana. Dari sana. Ya betul. Karena apa? Harganya murah. Yang kedua bahan bakunya mungkin juga di sana lebih murah. Kemudian juga harganya kompetitif di pasar dalam hal ini. Tapi sebenarnya menurut hemat saya, disinilah peran pemerintah harus hadir mengantisipasi, memproteksi ini. Iya. Gitu loh dalam hal ini. Ya kan, sehingga apa yang terjadi misalnya ya, jangan sampai misalnya katakanlah baju-baju seragam PNS misalnya itu harus dipesan dari sana. Ini contohnya. Tapi bagaimanapun walaupun harganya lebih mahal, tapi kalau itu berputar dalam negeri dan itu dibeli industri tekstil kita, ini akan hidup. Itu kan sesuatu pikiran kita yang sederhana kan? Ya kan? Apalagi sebentar lagi nih. Ya. Sebentar lagi puluhan juta baju untuk partai politik akan muncul. Atribut kampanye puluhan juta. Dulu masih saya ingat loh. Mereka beli dari baju sekali pakai, Bang. Sekali pakai Itu baju dan sekali 5 pakai, tahun. Mi. Enggak, ini contohnya Transaksi Pak. kilat. Untuk menyelamatkan sementara kan boleh dong Pak. Ya kan industri tekstil kita ini banyak panjang. Tapi walaupun sekali pakai Pak, ini jumlahnya puluhan juta Pak. Baik. Seluruh partai pasti memesan. Kalau bisa ya pesanlah kepada industri padat karya kita yang ada di Indonesia. Jangan karena murah dari negara orang, lebih mengutamakan di sana, uangnya berputar di sana, mereka yang dapat manfaat. Tapi di sini walaupun katakanlah lebih mahal sedikit, uangnya berputar di sini, industri padat kita hidup, tenaga kerja kita juga akan menikmati. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oh, Baik. memang betul, tapi Baik. sementara minimal itu sementara ini bisa betul mengobati. Baik, memang pelik ya masalah ini. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Danang, apa sih yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Tekstil untuk apa ya, supaya bayar dari dalam negeri ini semakin menguat? Apakah nunggu dari pemerintah saja? Dan mereka yang di PHK ini sekarang kabarnya seperti apa? Apakah memang beralih ke sektor informal? Sesaat lagi Indonesia Business Forum. Ya, sekarang kita akan mendengar suara-suara dari masyarakat bahkan juga buruh yang sudah di PHK ini seperti apa keluhan-keluhan mereka, ini dia. Sebulan 2 bulan lah mungkin katanya di rolling dipanggil lagi kerja lagi gitu. Ya saya tunggu-tunggu ya, saya sih tadinya punya pegangan gitu ya, sebulan 2 bulan paling saya masuk lagi gitu. Ternyata setelah 2 bulan 3 bulan sampai saat ini belum saya ada panggilan lagi dengan uang tunggu tadi itu yang 600.000 itu setiap bulannya. Kalau yang 600 kan buat beli token aja. Udah kemana sisanya? Belum anak sekolah, buat makan dapur 600 harus cukup sebulan, gimana coba? Selama di rumah, alhamdulillah pabrik itu ngasih kebijakan 600.000 per bulan. Terus selama itu saya jadi diusahakan itu teh untuk bayar kontrakan gitu rumah 500.000 dan sisanya 100 itu Pak. Dicoba untuk dagangan istilahnya itu Pak. Dagangan ternyata nggak cukup modal, selalu habis tambah sulam pinjam. Sedia pemirsa, ada yang masih berharap dipekerjakan lagi hanya mendapat 600.000 per bulan. Ya sudah pasti nggak cukup. Ini bagaimana Bu Mira? Seperti itukah realitanya? Ya, kalau kita sama-sama dengarkan tadi suara masyarakat, suara rakyat, lebih pahit kenyataannya. Ya, tadi masih ada mending tuh, dirumahkan, dibantu 600.000 dari pabriknya. Tapi kita sama-sama kenyataannya menghadapi mereka dirumahkan, nggak dapat apapun, sampai nggak ada kejelasan, si orang itu ketika masuk lagi sudah nggak ada pabriknya, tutup. Artinya mereka nggak dapat pesangon juga. Nah, lagi-lagi dari awal saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 45 negara itu wajib hadir. Sekarang ini malam ini nggak hadir. Bagaimana melihat rakyatnya nih loh, ada rakyat yang sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaannya secara layak, tidak mendapatkan yang namanya pangan secara layak, tidak mendapatkan ketentuan yang namanya hukum secara layak. Hukum yang saya sampaikan adalah kan sudah jelas undang-undangnya ketika mereka di PHK atau dirumahkan segala macam, ada haknya mereka harus dibayarkan. Nah, kita menghadapi banyak pekerja buruh Indonesia yang tidak mendapatkan itu. Bukan hanya di sektor tekstil, garment, tapi di sektor-sektor lain. Sekarang ini kami menghadapi
Tuh deket banget dari TV One sekarang ini Rumah Sakit Haji Jakarta. Coba dikasih gaji cuma 50% dan katanya mau di PHK. Padahal itu punya pemerintah, punya Kementerian Agama Republik Indonesia. Belum lagi Baik. pabrik-pabrik atau PT-PT yang lain dan juga termasuk BUMN. Banyak banget Lagi-lagi ini data dibuka ya. banyak banget kalau mau dibuka sih. Dan Oke. saya yakin pemerintah saat ini seharusnya memang sudah punya data ya. Baik. Tetapi saya nggak tahu kenapa pemerintah saat ini kok abai gitu kalau menurut saya. Pak Danang, boleh ditambahi dong, apa sih yang terjadi? PHK sih nggak apa-apa, rumah kan nggak apa-apa, bayar haknya. Ini seperti apa? Ya sebenarnya kan sudah diatur di dalam undang-undang ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya kan mengatur bahwa hak-hak atas karyawan yang di PHK, dirumahkan atau diparuh waktukan itu kan diatur di situ. Nah kalau ada manajemen perusahaan yang tidak melakukan itu, nah ini yang harus kita tuding. Bukan semua pengusaha. Ada banyak pengusaha yang bagus-bagus, yang bersih, yang benar-benar mau membantu. Tidak ada kok pengusaha yang saya temui sendiri ya. Saya bergaul di Kadin, di Apindo, di API. Mereka ini bukan pengusaha jahat gitu, tapi ada oknum-oknum pengusaha yang mentalnya mau tunggang lari gitu. Ada juga, kami juga menemui hal-hal itu. Dan yang kita lihat sekarang bagaimana cara mengatasi hal ini. Pertama kita harus mencegah dulu, jangan sampai terjadi PHK. Itu yang paling penting. Karena kalau PHK udah terjadi, udah lepas kontrol semua. Pengusaha cuci tangan, pemerintah juga setengah hati membantu, ya kan? Terus rekan-rekan rekan-rekan aktivis di dunia usaha juga menjadi cari panggung nanti itu. Tapi prinsipnya gini, satu adalah cegah. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita harus perhatikan dua hal untuk mencegah itu. Pertama memang outlet. Outlet itu pasar. Produk tekstil ini mau dibawa kemana? Kayak ekspor lagi masalah, domestik juga masalah, ternyata dibanjirin produk impor, ya kan? Nah ini yang harus kita kejar supaya baik market ekspor ataupun market domestik kita bisa mendominasi. Indonesia ini selalu di urutan 8, 9, kadang-kadang 10 di market ekspor. Yang tertinggi itu China, India, Eropa, Vietnam. Kita bahkan sekarang sebentar lagi udah PDB-nya udah kalah sama Vietnam, negara yang 5 tahun lalu lebih terbelakang dari Indonesia. Tapi Republik ini dalam masa yang sedang berkembang saat ini, tantangan terbesarnya selain masalah korupsi, itu adalah masalah penciptaan lapangan kerja. Nah, salah satu industri yang bisa menyerap lapangan kerja yang tumbuh 1,7 juta setiap tahun, itu adalah industri padat karya. Nah, kalau pemerintah tutup mata dengan situasi yang terjadi di industri padat karya, maka ya habislah kita nanti akan menjadi negara market. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah pemerintah tolong bantu. Kadin tolong bantu suarakan Bang dari Kadin kita. Tolong bantu suarakan ke pemerintah. Cost structure untuk industri padat karya mesti dirasionalisasi juga. Jangan hanya sekedar upah pekerja tapi cost structure. Cost structure itu apa sih? Listrik. Listrik tuh mahal banget Bang di industri padat karya, mesin jahit. Ayo subsidinya dari mana? Itu kalau beroperasi jam 10 malam. Mana ada industri kan beroperasi. cukup berarti ya. Ini cerita soal subsidi Ini contoh listrik. Mas Riswanda. PLN kemarin laba bersihnya berapa? 14,4 triliun 2022 laba bersih. Padahal PLN juga memiliki public obligation, membantu mengembangkan industri. Mbok dikurangilah profitnya itu 2 triliun disubsidikan ke industri garmen, misalnya gitu. Ini kan kalau industri garmen tumbuh karena ada keterlibatan pemerintah di situ melalui intervensi BUMN, maka biaya-biaya itu kan bisa dikonversi kepada pekerja. Ini upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan secara makro. Yang ketiga Mbak, satu lagi Mbak Caca, satu lagi. Kita ini tidak kuat membentuk sebuah regulasi yang bisa menahan laju impor. Saya mau kasih contoh, India itu adalah best practice untuk menahan laju impor ke tekstil ke India. Mereka memiliki apa yang disebut dengan Bureau of Indian Standardization. Kalau Anda mau ekspor produk-produk tekstil dan garmen ke India, Anda akan distandarisasi dulu di sana. Yang distandarisasi bukan SNI seperti Indonesia, bajunya, barang-barang di SNI kan, tapi pabriknya. Lah untuk mengundang mereka menstandarifikasi pabrik kita, mereka ogah-ogahan. Iya. Akhirnya kita nggak bisa ekspor ke sana. Kita tidak melakukan upaya best practice-nya India itu terhadap produk-produk dari China, terhadap produk-produk dari Vietnam, dari Bangladesh, dari Eropa. Tidak. Justru kita membuat aturan SNI yang semakin mahal sehingga industri kita susah mengadopsi SNI itu. Terkait juga dengan teman-teman di UKM. Nah, kita mesti berpikir makro agak besar seperti ini supaya pemerintah mau
tengoklah dari hiruk pikuk politik ini bergeserlah sedikit Kak Ibu. Iya. Bergeserlah sedikit ke industri real ini. Ini Baik. yang mengakibatkan nanti kita benar-benar bisa bertahan di 2024. Oke, Pak Sarman, mungkin sempat dikatakan oleh Pak Danang ya, Kadin yang seharusnya kemudian mendorong pemerintah untuk berpihak kepada kondisi seperti ini. Karena pengusaha sukses itu kan juga karena buruh ini. Ini saatnya kemudian Kadin membela seperti apa? Ya, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif ya Asosiasi Pertekstilan ini perlu kita respon dan pemerintah juga harus merespon. Dan mungkin nanti kita perlu diskusi Pak ya. Jadi artinya gini, bahwa pemerintah harus hadir segera membenahi bagaimana agar masa depan industri padat karya kita ini memiliki berlangsungan yang pasti dalam hal ini. Karena apa? Pertama, bahwa padat karya inilah yang mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah. Itu catatan kita itu. Karena di sana rata-rata ada tambatan SMP, maksimal SMA. Kadang-kadang SD dalam hal ini. Hanya seluruh padat karya yang menerima itu. Jadi artinya memang pemerintah harus memberikan suatu perhatian bagaimana supaya kos operasionalnya bisa katakanlah menurun, kemudian bagaimana agar juga mungkin kebijakan fiskal yang lain juga dikurangi misalnya, sehingga kita harapkan dengan adanya pengurangan operasional ini mereka akan mampu bertahan. Itu pertama. Yang kedua memang saya rasa pemerintah juga sudah harus memproteksi berbagai katakanlah pakaian-pakaian jadi yang memang saat ini banyak juga diimport ya dari China misalnya. Ini juga harus diproteksi untuk menghidupi daripada industri tekstil dan garmen kita dalam hal ini. Kalau nanti ini masih dibiarkan, ya kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Artinya PHK massal itu bisa terjadi menjadi kenyataan kalau ini tidak diantisipasi dalam hal ini. Nah, kemudian adalah bahwa Pak Presiden kita ini kan saat ini sangat concern ya bagaimana supaya potensi dalam negeri kita ini mampu kita berdayakan dengan maksimal. Contohnya dengan apa? Beliau sudah menyampaikan bahwa seluruh belanja pemerintah, pusat dan daerah, BUMN hampir 1.000 triliun itu harus membeli produk dalam negeri. Nah, ini kan momentum. Bagaimana misalnya pakaian TNI, pakaian polisi, Hansip, PNS, semuanya kalau itu bisa dibeli dalam negeri, itu akan itu akan mampu membuat mereka bertahan sebelum krisis ekonomi global ini pulih kembali. Banyak permasalahannya pemirsa. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya. Ini mungkin pertanyaan paling ditunggu. Jadi nanti ke depan untuk buruh-buruh yang dirumahkan ada kemungkinan untuk dipanggil kembali dipekerjakan atau yang belum dapat pesangon ada kemungkinan dan harapan tidak untuk dibayar pesangonnya atau tidak? Sesaat lagi. Kembali ke Indonesia Business Forum, mungkin saya ke Pak Sarman terlebih dahulu. Pak, ini sudah ada PHK besar-besaran, ke depan masih akan terus berlanjut atau tidak? Jadi gini, bagi pengusaha memang PHK itu adalah merupakan alternatif terakhir. Kalau masih bisa diselamatkan, akan diselamatkan dalam hal ini. Tapi memang yang saya katakan tadi, bahwa memang kondisi ekonomi global saat ini tidak baik-baik saja. Kita juga masih berada di proses pemulihan. Dan di sini memang harus juga dimaklumi oleh teman-teman serikat pekerja. Cuman kita harus betul-betul dalam ini Kementerian Tenaga Kerja betul-betul harus meneliti nih. Kalau misalnya sebuah perusahaan melakukan PHK atau katakanlah merumahkan sementara, di satu sisi mungkin mereka sudah mulai aktif lagi tapi tidak memanggil lagi. Saya rasa ini juga perlu diselidiki dalam hal ini. Tapi sementara ini harapan kita adalah, saya rasakan pemerintah waktu COVID kemarin itu kan membuat program subsidi bantuan subsidi upah dalam hal ini. Saya rasa memang khusus kepada pekerja-pekerja padat karya, kita harapkan kalau bisa ini dilanjutkan lagi. Tapi kan bukan masa pandemi ya? Iya, enggak. Masalahnya adalah tantangan kita di industri padat karya kita ini sangat tergantung dengan bayar dari luar negeri. Ketika ekonomi global terganggu, ini juga terganggu. Jadi artinya adalah perhatian khusus terhadap pekerja-pekerja daripada industri padat karya kita ini yang memiliki pendidikan juga sangat rendah ya, dengan bantuan dari pemerintah, sehingga kita harapkan juga sampai dengan ekonomi global ini membaik, misalnya buyer sudah mulai memesan dengan jumlah yang signifikan ya, mereka akan mampu bertahan. Itu menjadi harapan kita dan kita harapkan memang pemerintah harus hadir di sini. Bu Mira, ini gimana ini? Agak gelap ini. Ya tidak mau mem-PHK, tapi ya kalau terjadi ya maklumlah serikat pekerja. Kan kalau habis gelap terbitlah terang, harusnya gitu ya, harapannya itu. Tetapi sepanjang
pemerintah mengeluarkan regulasi, keputusan apapun Permenaker atau keputusan menteri atau apapun itu yang tidak pro terhadap pekerja buruh, maka sepanjang itulah yang namanya PHK akan terus dilakukan dan tanpa ada pesangon. Ya, Satu. Pak Sadi, ini bagaimana ini? Berarti mereka yang saat ini dirumahkan agak sulit dong berharap untuk dipekerjakan kembali atau juga pembayaran pesangon yang pantas? Bahkan ada yang putus asa tidak dapat pesangon. Banyak begitu ya. Begini, jadi pemerintah ini kan masih bersikap standar saja soal PHK ini. Di semua sektor ya. Nah, kenapa pemerintah bersikap begitu? Saya meyakini begini, pemerintah tidak punya database yang akurat. Coba deh tanya BPS. BPS tahu enggak berapa jumlah, contoh satu sektor. BPS tahu enggak berapa jumlah industri sektor TPT di Indonesia. Dan berapa total jumlah pekerja di Indonesia. Dan kemudian aktivasi hubungan industrialnya. Berapa dia orang terima pekerja kemudian yang di PHK itu. Maka kemudian karena ini data tidak akurat dan ditambah lagi pengusaha-pengusaha ini kalau melakukan PHK, apalagi kemudian PHK itu atas kesepakatan, pekerjaannya mengundurkan diri baik-baik, itu mayoritas pengusaha tidak lapor ke dinas-dinas tenaga kerja setempat. Hingga kemudian input data PHK yang masuk ke pemerintah itu sedikit. Maka coba perhatikan deh, kalau ada pengusaha teriak banyak PHK, kemudian kami teriak banyak PHK, pemerintah masih datar-datar saja karena memang pemerintah input datanya kurang komprehensif dan saya meyakini pemerintah agak ragu-ragu menyampaikan fakta sebenarnya data PHK yang ada di lapangan. Nah kemudian yang kedua begini Mbak, tadi diakui oleh Pak Danang, ini ada pengusaha yang baik, setengah baik, ada yang tidak baik. Pengusaha ini kan sudah, misalkan soal illegal impor, sudah teriak, tolong dia di stop itu. Pak Jokowi juga sudah bilang, stop. Tapi kenapa ini susah untuk jalan? Ini sudah terstruktur dari sudah lama, pemerintah sudah tahu lama Mbak. Sudah tahu illegal impor barang TPT itu ada, kemudian menguasai pasar dalam negeri. Tapi karena memang ini ada teman-temannya Pak Sarman, teman Pak Danang yang kategori yang tidak baik ini. Dan kemudian oknum ya, oknum bekerja dengan oknum itu mengambil keuntungan-keuntungan itu sampai sekarang akhirnya sulit diberi. Harusnya kan gampang wong Pak Jokowi sudah bilang stop, pengusaha juga bilang stop juga. Kok susah-susah amat nih. Ini ada yang salah ini di sini. Baik, berarti asosiasi tekstil sini harus jujur dong untuk melaporkan sebenarnya berapa banyak PHK yang kemudian dilakukan. Bagaimana Pak Danang? Singkat. Ya, kita kan jadi sebagian pengusaha itu baik-baik gitu. Ya. Ada yang jelek ya benar, ada yang jelek mereka tidak melaporkan, tapi hampir semua itu melaporkan kok. Terutama terkait dengan terjadinya PHK yang jumlahnya bisa disebut mengarah kepada massal. Oke lah, itu tudingan-tudingan yang nggak usah diperpanjang karena kita akan menuding pada oknum. Tapi gini, sebagai sebuah penutup, saya berharap pemerintah saat ini, Bapak Presiden saat ini, cawe-cawelah di industri padat karya. Lihatlah mendalam di dalam apa yang terjadi dengan dinamika macam ini. Karena kalau ini lepas dari perhatian beliau dan kita masuk di akhir tahun 2023, kita tidak bisa berharap banyak pada next coming presiden. Ini harus kita buat menjadi satu atensi serius secara nasional supaya kita bisa bertahan. Hanya ini industri TPT satu-satunya yang bisa menampung luapan bonus demografi, jutaan tenaga kerja untuk kita bisa serap lagi. Pak Danang terima kasih, Bu Mira terima kasih, Pak Aristadi terima kasih, Pak Sarman terima kasih. Setidaknya sengkarut masalah ini bisa kita urai malam hari ini, mudah-mudahan direspon cepat. Harapannya apa? Tidak ada PHK, kalaupun PHK dibayar pantas. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.